Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Wicaksono STMT yang telah membimbing kami dalam mata kuliah AI hingga saat ini. Perkenalkan, saya Pandu Laksana dengan NIM 211011059 dari kelas S1TT09C akan membawakan presentasi terkait penerapan machine learning dalam meminimalisir penyebaran berita palsu. Terdapat beberapa hal yang melatar belakang saya dalam pembuatan mesin learning ini. Yang pertama, situs hoax. Penyebaran situs hoax marak terjadi khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Yang kedua, dampak berita palsu. Dampak yang ditimbulkan adanya berita palsu akan sangat luar biasa, antara lain berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Penyebaran berita hoaks sering terjadi di media sosial dan mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Yang ketiga, kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat termakan oleh berita hoaks. Perlu adanya sosialisasi, baik itu secara langsung maupun melalui suatu media seperti TV, media sosial, atau media yang lainnya. Yang terakhir, penerapan teknologi. Diterapkannya teknologi machine learning untuk mengetahui tingkat kepercayaan suatu situs yang diharapkan dapat meminimalisir penyebaran berita hoax. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori, yaitu perbedaan antara artificial intelligence dengan machine learning. Artificial intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI adalah istilah umum untuk beragam strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk membuat mesin menjadi lebih menyerupai manusia. Sedangkan machine learning atau yang biasa disebut atau disingkat dengan ML adalah salah satu di sekian banyak cabang AI. ML adalah ilmu pengembangan algoritma dan model statistik yang digunakan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas kompleks tanpa perlu instruksi eksplisit. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. AI merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan dan perilaku manusia berdasarkan data. ML bagian dari AI yang memungkinkan mesin secara otomatis belajar dan menghasilkan prediksi berdasarkan data yang digunakan. Sedangkan DL bagian dari machine learning yang memproses data yang sangat banyak menggunakan algoritma yang sangat kompleks. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan machine learning ini, yaitu bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning atau ML. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform. Perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Manfaat dari Python sendiri, developer dapat dengan mudah membaca dan memahami program Python karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa lain. Yang terakhir, Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, macOS, dan Linux. Sebelum masuk ke penjelasan program, di sini saya menggunakan text editor yang bernama Visual Studio Code untuk membuat program. Alasannya karena gratis, terdapat extension yang mendukung pembuatan program menjadi lebih praktis dan mendukung lebih banyak bahasa pemrograman. Untuk baris 1-4 berfungsi sebagai mengimpor library yang diperlukan. Request digunakan untuk mengambil konten halaman web, Beautiful Shop untuk menguraikan HTML, TextGlobe untuk analisis sentimen sederhana, dan Feather Sentiment Intensity Analyzer untuk analisis sentimen yang lebih kompleks. Baris 6-13 membuat fungsi analyze_website yang menerima URL sebagai argumen. Try dan except digunakan untuk menangani kemungkinan kesalahan saat mengambil konten halaman web. Jika permintaan berhasil, konten halaman web disimpan dalam variabel konten. Baris 15-19 berfungsi untuk menggunakan library Beautiful Shop untuk menguraikan konten HTML dan mengekstrak teks dari elemen paragraf. Teks konten berisi teks gabungan dari semua paragraf di halaman web. Baris 21-23 membuat objek text block dan menghitung skor sentimen polaritas dari teks. Baris 25-27 membuat
Objek Sentiment Intensity Analyzer dari Feather, dan menghitung skor sentimen komposit dari teks. Baris 29-38 berfungsi untuk menghitung skor kebenaran berdasarkan beberapa fitur. Yang pertama, jika teks mengandung kata fact, tambahkan 1 poin. Jika teks mengandung kata trusted, tambahkan 1 poin. Jika skor sentimen dari teks lebih dari 0,1, tambahkan 1 poin. Dan jika skor sentimen dari Feather Sentiment Analysis lebih dari 0,1, tambahkan 1 poin. Baris 40 berfungsi untuk mengembalikan skor kebenaran. Baris 42-51 berfungsi untuk membuat fungsi main sebagai contoh penggunaan. Yang pertama, memanggil fungsi analyze_website dengan memberikan suatu URL. Yang kedua, mencetak skor kebenaran jika tidak none. Dan yang terakhir, memastikan bahwa fungsi main dijalankan hanya jika script ini dijalankan sebagai script utama, bukan diimpor sebagai modul. Untuk hasil programnya, terlihat suatu hasil di terminal. Hal ini berarti situs dari bbc.com mendapatkan skor 2/4 dengan tingkat kepercayaan trusted. Oke, selanjutnya adalah kita akan mendemonstrasikan mesin learning yang sudah kita buat. Di sini saya sudah punya 2 website. Yang pertama dari Liputan 6 dengan judul Mahfud, Gibran mau mempermalukan saya permalukan balik. Dan yang kedua dari BBC dengan judul Travel Photographer of the Year, Lyrical Landscapes Win Awards. Kita coba dulu dari link yang pertama. Kita copy, lalu kita pastekan di Visual Studio Code di program yang sudah kita buat di bagian sini. Kita pastekan, lalu kita run. Terlihat hasilnya adalah 1/4, yang berarti website dari Liputan 6 bersifat fake. Lalu kita coba untuk website yang kedua dari BBC. Kita copy untuk linknya atau URL-nya. Kita pastekan lagi di bagian website URL. Kita run code-nya. Terlihat untuk skornya yaitu 2/4, yang berarti website dari BBC bersifat trusted. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, mesin learning mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sebagai contoh untuk mendeteksi kepercayaan suatu situs. Yang kedua, mesin learning merupakan bagian dari AI yang diharapkan mampu meminimalisir penyebaran berita hoax atau situs hoax. Dan yang terakhir, hadirnya teknologi mesin learning dapat menggunakan manusia dalam menjalankan kehidupan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dan demonstrasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.